Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, saya yang bernama Eva Estelina Siburian dengan NIM 250104018 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1 Grup B. Di video ini saya akan membahas soal ujian saya mulai dari pengertian manajemen hingga ke model-model manajemen. Video ini dibuat untuk menjawab ujian akhir semester dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan. Selamat menonton. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan manajemen sebagai ilmu dan seni? Manajemen sebagai ilmu berarti, manajemen memiliki dasar teoritis yang sistematis, logis, dan dapat dipelajari. Prinsip-prinsip manajemen disusun berdasarkan penelitian, pengalaman, dan pengujian ilmiah seperti fungsi perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dengan demikian, manajemen dapat diajarkan, dipelajari, dan dikembangkan. Manajemen sebagai seni berarti, manajemen berkaitan dengan keterampilan praktis seseorang pemimpin dalam menerapkan teori sesuai situasi nyata. Soal yang kedua yaitu, bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik? Organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik apabila yang pertama memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang jelas dan fungsional. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. Yang keempat, perencanaan program yang matang. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Yang keenam, sistem komunikasi yang terbuka. Yang ketujuh, pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedelapan, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang kesembilan, kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat. Dan yang kesepuluh yaitu budaya sekolah yang kondusif dan berlandaskan nilai moral. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan berfokus pada pengelolaan lembaga pendidikan secara umum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen berfokus pada pengelolaan pendidikan yang berlandaskan iman Kristen, Alkitab, dan nilai-nilai Kristiani dengan tujuan membentuk peserta didik yang beriman, berkarakter Kristus, dan berilmu. Jelaskan implementasi atau penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Di sekolah, pembagian kerja terlihat dari pembagian tugas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali, staf, administrasi, dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Kepala sekolah memiliki wewenang mengambil keputusan, namun juga bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin diterapkan melalui tata tertib sekolah bagi guru, siswa, dan staf. Yang keempat yaitu kesatuan perintah. Setiap guru dan staf menerima perintah dari satu atasan langsung. Yang kelima yaitu kesatuan arah. Seluruh kegiatan sekolah diarahkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang keenam yaitu mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan pribadi guru atau staf harus dikalahkan demi kepentingan sekolah dan peserta didik. Yang ketujuh yaitu pemberian imbalan. Guru dan staf memperoleh gaji, tunjangan, atau penghargaan yang layak sesuai dengan tugas dan kinerjanya. Yang ke-8 yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengambilan keputusan strategis berada pada kepala sekolah, namun pelaksanaan teknis dapat didelegasikan kepada guru dan staf. Yang ke-9 yaitu rantai skalar. Struktur organisasi sekolah jelas, mulai dari yayasan atau dinas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
guru hingga staf. Yang ke-10 yaitu ketertiban penata ruang kelas, kantor, arsip, dan jadwal pelajaran dilakukan secara teratur agar proses belajar mengajar berjalan efektif. Yang ke-11 yaitu keadilan. Kepala sekolah bersikap adil dan bijaksana terhadap seluruh warga sekolah tanpa diskriminasi. Yang ke-12 yaitu stabilitas. Masa jabatan guru dan staf diberikan kesempatan bekerja dalam jangka waktu yang stabil agar dapat berkembang dan berkontribusi maksimal. Dan yang ke-13 yaitu inisiatif. Guru didorong untuk berinovasi dalam metode pembelajaran dan mengembangkan program sekolah. Yang ke-14 yaitu semangat kesatuan sekolah membangun kerjasama, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Soal yang kelima yaitu jelaskan perbedaan 3 level bidang kajian manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu level makro. Manajemen pendidikan pada level makro adalah pengelolaan pendidikan dalam skala nasional yang berfokus pada perumusan kebijakan, peraturan, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu level meso. Manajemen pendidikan pada level meso adalah pengelolaan pendidikan pada tingkat lembaga atau organisasi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu level mikro. Manajemen pendidikan pada level mikro adalah pengelolaan proses pembelajaran di kelas yang berfokus pada interaksi guru dan peserta didik, serta pelaksanaan kegiatan mengajar. Soal yang keenam yaitu, jelaskan model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model tersebut. Beberapa model kepemimpinan antara lain, yang pertama yaitu model formal, yang menekankan struktur organisasi, hierarki, aturan, dan tujuan yang jelas. Keputusan bersifat rasional dan top-down. Model kepemimpinannya yaitu birokratis. Yang kedua yaitu model kolegial, menekankan kerjasama dan pengambilan keputusan bersama berdasarkan musyawarah dan kesetaraan profesional. Model kepemimpinannya yaitu kepemimpinan demokratis. Yang ketiga yaitu model politikal, melihat organisasi sebagai arena kekuasaan konflik, kepentingan, dan negosiasi antar kelompok. Model kepemimpinannya yaitu kepemimpinan negosiasi. Yang keempat yaitu model subjektif, menekankan persepsi, nilai, dan interpretasi individu dalam memahami realitas organisasi. Model kepemimpinannya yaitu kepemimpinan personal. Yang kelima yaitu model ambiguity, menganggap organisasi bersifat kompleks dan tidak pasti, tujuan dan proses sering tidak jelas. Model kepemimpinannya yaitu kepemimpinan adaptif. Model kultural, menekankan nilai, norma, tradisi, dan budaya. Organisasi sebagai pengarah perilaku. Model kepemimpinannya yaitu kepemimpinan visioner dan nilai.